Karena begini, di malam itu Al-Quran turun dari Baitul Izzah, dari Allah ke langit dunia. Jadi Quran itu turun 2 kali, dari Allah kepada langit dunia. Dari langit dunia baru turun satu persatu, jadi 2 fase. Kalau yang di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu turun dari Allah ke langit dunia 1 kali. Nah, itu makanya malam itu mempunyai kemuliaan yang lebih mulia daripada malam yang lain. Makanya rumusnya begini, Nabi Muhammad dikasih Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian malaikat Jibril dikasih Quran jadi malaikat yang paling mulia. Lailatul Qadar itu malam karena diturunkannya Quran jadi malam yang paling mulia. Maka rumusnya, siapa yang bersanding dengan Al-Quran, yang dia akrab sama Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan. Itu rumusnya begitu. Makanya kalau kita mau mulia, dekat-dekat sama Quran, dekat cintai Al-Quran. Harusnya hafal Quran. Sebetulnya nggak harus juga, tapi paling enggak ya hafalah Al-Fatihah, ya hafalah juz amma, ya paling enggak itu aja. Di sini teman-teman semua pada hafal juz amma nggak? Ya. Oh iya, juz al-bukat, juz amma minimal dari seminimal dari wadduha sampai Anas, itu paling minimal. Jadi harus ada di dada kita tuh Quran. Jadi jangan sampai kosong blank banget. Udah Anas nggak hafal, Al-Falaq nggak hafal, Al-Qulhu nggak hafal, blank banget ya. Jadi diibaratkan rumah yang roboh. Yang palingnya adalah Quran. Seminimal-minimalnya juz amma nggak mampu ya, dari Al-Duha sampai Anas. Nah itu seminimal-minimalnya, karena kosong kita kalau nggak ada Quran itu. Nah kalau kita melanggengkan Quran, bacaannya bagus, apalagi ditambah kita mengamalkan, memahami, insya Allah kita ditambahkan kemuliaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian makna yang ketiga, makna qadar itu artinya sempit ya. Kok sempit ya? Kenapa? Nah, kalau yang ini berkaitan sama perkara yang gaib. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya ke bumi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seandainya kita dibuka mata kita, kita bisa melihat malaikat, ini dunia semua sempit dengan malaikat yang bersujud. Nah, jadi pada waktu itu malaikat tuh turun ke bumi berdoa sama Allah, bertasbih, dan orang yang berdoa pada bertepatan dengan momen tersebut didoakan sama malaikat. Jadi kita berdoa, ya Allah misalkan berikan kehidupan yang lebih baik, ya berikan misalnya yang belum nikah istri yang soleha, yang perempuan suami yang soleh, ya kemudian yang sudah menikah mudah-mudahan ditambahkan, maksudnya keberkahannya, ya kemudian bukan ke situ Pak. Padahal istri lagi hamil kan. Maksudnya ditambahkan keberkahan, ya, keberkahan, rezekinya, gitu. Jadi kalau dari tadi 3 makna nih teman-teman semua, 3 makna itu ada yang ingat gak artinya tadi? Pertama apa? Kemuliaan. Yang kedua? Kemuliaan. Nah, yang ketiga? Sempit. Artinya malaikat itu turun. Nah, kita gabungin 3-tiganya jadi satu. Berarti malam Lailatul Qadar itu malam ditentukannya takdir untuk 1 tahun ke depan, dan para malaikat turun ke bumi berdoa kepada Allah, dan pada saat itu yang ikut berdoa mendapatkan kemuliaan. Nah begitu. Nah sekarang kita lihat nih, emang Lailatul Qadar pahalanya semana sih? Kalau kita sering baca Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Artinya apa tuh? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik maksudnya apa? Maksudnya setiap malam itu pasti ada malam yang baik buat kita, membawa kebaikan. Nah, Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. Sebenarnya kata 1000 ini bukan dimaksudkan. Jadi dia sebagai ungkapan saking banyaknya. Jadi kalau saya misalnya kasih selamat ke Pak Agung, Pak Agung, wah 1000 selamat buat Pak Agung. Itu maksudnya bukan 1000-nya itu saya ngitung selamat, bukan begitu. Maksudnya
selamat yang nggak terhingga, tapi saya mengungkapinnya dengan beribu-ribu selamat. Saya mengungkapin misalnya ya Pak Bayu, saya ucapkan beribu terima kasih. Bukan berarti saya mengucapkan terima kasih, bukan. Tapi maksudnya ini terima kasih yang tidak terhingga. Nah begitu juga di dalam ayat ini gaya bahasanya begitu. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bukan 1000 bulan itu. Maksudnya kebaikannya tidak terhingga. Maka kata para ahli tafsir, dari seluruh waktu yang ada di dunia itu dikalahkan kebaikannya dengan Lailatul Qadar cuma dalam satu malam doang. Masa mau dilewatin? Nah kan kalau ibaratnya gini, kita dikasih sama orang, ini mau nggak nih 1 miliar tuh bonus, ya uangnya halal, nggak ada apa namanya embel-embel, siapa yang mau ambil, terus kita nggak ngambil. Waduh, ini berarti kita antara sombong atau kebanyakan duit. Ya, dikasih 1 M nggak mau saya. Nah makanya kita akan rugi kalau melewati malam Lailatul Qadar. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan malam Lailatul Qadar? Nah Rasulullah bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 malam hari terakhir. Terus kemudian Rasulullah menambahkan di malam ganjil, di malam yang ganjil. Saya ngajak berpikir nih, memahami hadis ya, kawan-kawan semua, carilah di 10 malam terakhir ganjil. Apakah di sana ada jaminan di ganjil itu ada Lailatul Qadar? Carilah. Kalau saya bilang ini sama anak saya nanya, misalnya, Papa di mana ya bukunya hilang? Cari itu di atas. Ada nggak jaminan bukunya di atas? Nggak ada. Maka Rasulullah sebenarnya di hadis itu juga nggak menjamin, hanya kita agar berusaha. Kemungkinan besar adanya di malam ganjil, tapi nggak menutup kemungkinan ada di malam genap. Makanya kalau dibilang kemungkinan besar malam ganjil, tapi awas, malam genap itu juga kemungkinan Lailatul Qadar. Makanya di sini seharusnya sih kita setiap malam nih kita ngapain? Iktikaf, beribadah. Mungkin ada yang nanya nanti, kan mohon maaf ya saya agak ini, kan kalau suami istri kan ibadahnya juga bisa ini sunnah Rasul. Itu bisa. Langsung nyambung guys. Bisa nggak yang berhubungan sama suami istri langsung dapat Lailatul Qadar? Kalau gitu nggak usah iktikaf dong, di rumah aja gitu. Ya jawabannya adalah di dalam redaksi hadisnya memang 10 malam hari terakhir ini spesial. Ya, 10 malam hari itu spesial. Makanya tadi yang di bawah di masjid siapa tadi yang menyampaikan ya, Kiai siapa tadi namanya? Saya lupa itu. Abdul Mutali. Kiai Abdul Mutali ya. Kata Ustaz Abdul Mutali, Rasulullah itu nggak pernah membangunkan keluarganya buat sholat tahajud kecuali di 10 hari terakhir. Dan Rasulullah bilang sama istrinya, sama istri-istrinya, disamperin, aku akan fokus 10 hari terakhir. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan ibadah 10 hari terakhir tuh nggak termasuk ibadah yang suami istri. Ibadahnya lebih nggak jadi mas. Ya. Tadi kencengin malah. Iya. Ya, tapi boleh nggak? Ya boleh. Jadi tadi kata ustaznya bagus banget tuh kata Ustaz Abdul Mutali. Kita 360 hari buat kehidupan dunia, kita mikirin kapan gajian, ya kan, kapan naik pangkat, kapan naik jabatan, ya. Yang punya KPR mikirin KPR, yang punya mobil mikirin mobil. Dunia terus 360 hari. Apakah dari 360 hari itu nggak ada waktu yang kita fokuskan sama Allah? Wah, berarti kita udah tergolong orang lalai kalau gitu. Makanya Rasulullah sampai pamit dulu misalnya, bahasa kitanya gini, Beb, ya bahasa gaulnya, saya mau fokus dulu ibadah. Ntar habis lebaran pulang lagi. Maksudnya bercanda lagi, balik lagi. Tapi Rasulullah 10 hari terakhir fokus. Jadi minta izin sama istrinya. Dari 360 hari, masa 10 hari nggak dikasih izin, kan gitu. Kita punya 360 hari loh. 10 hari aja izinin buat kita fokus ibadah.
Nah, di sini artinya ini punya kesepesialan yang khusus di malam Lailatul Qadar ini, ibadahnya ibadah yang spesial, yaitu kita i'tikaf tadi. Makanya kalau kita mau malam Lailatul Qadar memaksimalkannya dengan cara i'tikaf. Nah, kalau i'tikaf itu di mana i'tikaf? Iya, bisa nggak di sini? Ah, ini kehitungnya masjid bukan nih? Bukan, berarti nggak bisa i'tikaf di sini. Dia masih masjid. Nah, bagaimana orang yang kerja misalkan lembur, saya nggak bisa i'tikaf nih, gimana dong? Nah, karena kita uzur, menafkahi keluarga itu wajib, maka cukup kita niatkan kerja kita itu untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah dengan rahman dan rahimnya Allah itu juga dihitung. Maka di sini bapak-bapak semua dan ibu-ibu pas lagi kerja, niatkan bukan sekedar rutinitas, tapi saya bekerja mencari penghidupan yang itu merupakan perintah dari Allah. Kita ini diperintahkan nggak buat bekerja? Oh jelas dong, di dalam surat At-Taubah bunyinya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat, i'malu. I'malu itu artinya bekerjalah. Oh, berarti bekerja diperintahkan nggak? Diperintahkan. Jadi kita buat silogisme. Silogismenya gini. Bekerja itu diperintahkan. Setiap yang diperintahkan adalah perkara yang wajib, maka bekerja adalah wajib. Berarti kita lagi bekerja, kalau niatkan kita mau disuruh sama Allah, berarti kita lagi beribadah sama Allah. Nah, insya Allah pas kita lagi depan komputer, kita lagi sibuk, kita niatkan bekerja diperintahin Allah, itu terhitung ibadah dan tidak menutup kemungkinan dia juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka niat ini penting banget, ya. Jadi sayang banget kalau kita bekerja cuma niat rutinitas atau cuma ingin memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Di luar itu kita niatkan berubah. Saya diperintahkan Allah untuk saya hidup, untuk saya bekerja, maka saya laksanakan. Wah, itu beda antara yang dia hanya sekedar rutinitas, pasti membosankan, dengan yang dia menjalankan perintah Allah. Dan ini pasti akan lebih seru hari-harinya. Pasti akan dapat banyak kejutan-kejutan dan di hari-harinya. Nah, jadi yang dia tak sempat seandainya karena pekerjaan, niatkanlah seperti tadi. Insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Tapi kayaknya nggak ada deh sampai lembur jam 2 malam kan ya? Oh ada juga. Oh ada juga ya. Astagfirullah. Oh ada juga sih. Ada juga. Beneran nih. Oh masya Allah. Ya udah kalau gitu niatkan aja kayak tadi. Ya. Sambil berdoa juga. Oh ya, kita masuk deh ke doanya. Doanya gimana malam Lailatul Qadar? Ada yang sudah dapat bapak-bapak semuanya? Kawan-kawan? Bukan Allah malakas untuk itu puasa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Wah itu indah banget, doanya indah banget. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Nah, bedanya maaf dengan ampunan itu apa, Bapak-bapak? Kalau ampunan, dosanya ya udah diampunin, tapi catatan keburukan masih ada. Jadi kalau diibaratkan, oke, kamu diampunin, tapi ingat ya, nih kamu berbuat ini jam sekian itu masih ada catatan, belum di-delete, masih ada, ya. Ya kayak kita misalnya minta maaf ke istri, masih ada kan catatan di memorinya? Masih ada kan? Oh, tapi ingat ya, analisis. Tapi kalau maaf dihilangin semua, nggak ada. Jadi catatan kita ya, kalau diibaratkan misalnya nih buku catatan keburukan kita numpuk loh, gitu ya. Itu dibuang, di-delete, habis semua. Jadi seakan-akan nggak ada, kita dikasih buku yang baru. Itu namanya maafnya Allah. Nah, coba bayangin deh, kalau kita dapat maafnya Allah, terus masuk hari Idul Fitri, maka disitulah kita seakan-akan terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Polos lagi, polos ini bukan kata apa-apa, maksudnya hidupnya baru. Dia akan menemukan kehidupan yang baru. Nah, orang nih, yang dia sungguh-sungguh di malam 10 hari terakhir, pasti dia akan mendapatkan walaupun sedikit itu. Kok saya bisa tahu? Karena saya ya merasakan seperti itu. Ya, berbagi sedikit pengalaman.
waktu dulu saya masuk pesantren, ya saya ini basicnya adalah anak SMP, ya yang nggak tahu gramatikal bahasa Arab, dan saya ingin masuk ke bagian keagamaan yang belajarnya itu pakai Arab gundul. Saya nggak tahu, pusing banget di SMP biasa ketemu sama ini PKN, itu sosiologi, di pesantren juga ada. Sekarang disodorin sama kitab gundul, aduh pusing ya. Tapi saya mau belajar. Akhirnya saya milih fakultas jurusan keagamaan yang isinya Arab gundul tuh pelajarannya. Tapi waktu itu saya nggak diizinin. Tapi ada satu guru yang mengizinkan saya. Singkat cerita saya masuk dan alhamdulillah saya peringkat pertama dari belakang. Dari belakang saya. Akhirnya apa? Saya merasa gundah, kemudian pengen pindah. Tapi 10 malam hari terakhir itu karena di pesantren, alhamdulillah. Jadi belum sibuk macam-macam. Saya maksimalkan. Saya minta sama Allah biar dimudahin, biar dimudahin. Atau saya diberikan taufik buat pindah dari fakultas atau jurusan. Setelah saya berdoa itu, setelah Ramadan, Allah kasih petunjuk, jangan pindah pokoknya, pilihan hati. Dan naik ke kelas 2, alhamdulillah. Yang tadinya bahasa Arab saya nggak bisa, semuanya lancar, kayak keran diputar. Gitu. Saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Padahal saya dari basic yang benar-benar bukan lingkungan berbahasa Arab gundul, bahasa Arab dan tulisan gundul. Kemudian saya dimudahkan oleh Allah, nggak tahu gimana, dan saya yakin itu adalah doa yang saya panjatkan di 10 hari terakhir. Allah kasih kemudahan. Kalau kita yakin, Allah kasih. Ngalir aja terus. Dan alhamdulillah, singkat cerita, yang tadinya dari belakang loncat ke depan perlahan. Alhamdulillah. Ditambah lagi, saya pernah juga anak saya sakit, ya udah dibawa ke sana kemari. Gak ada dokter yang bisa bilang waktu itu penyakitnya kuning, bilirubinnya sudah tinggi, dan dokter-dokter udah bilang ya udahlah biarin aja, kayak ada roman-romannya, ya saya nggak tahu lagi. Gitu. Saya berdoa di 10 malam hari terakhir. Wallahi demi Allah di hari Idul Fitrinya langsung sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka di sini saya mengajak kepada kawan-kawan, yuk di 10 malam hari terakhir ini kita panjatkan doa sungguh-sungguh. Kita ini kan hajat kita kepada Allah. Yang kita punya hajat 360 hari itu banyak banget hajat kita. Pertama kita mohon maaf dulu sama Allah. Ya Allah maafkan saya sudah banyak lalai. Mungkin ada yang pernah ketinggalan sholat dulu di masa-masa sekolahnya, maafkan ya Allah. Kemudian mungkin pernah ada ibadah yang kita nggak sadar, kurang rukunnya, kurang sahnya, mohon dimaafkan ya Allah. Kemudian kita mohonkan hajat kita, diberikan keluarga yang bagus, keturunan yang soleh-soleha, cerdas, kemudian lancar dalam pekerjaan kita, dimudahkan rezeki. Kita mohonkan di 10 hari terakhir ini. Kita yakinkan dulu, insya Allah Allah mengabulkan doa kita di 10 malam hari terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya di ayat puasa, kalau kita lihat tuh di ayat puasa di surat Baqarah, pertanyaan tentang puasa. Terus turun ke bawah, coba kalau kita lihat di Qurannya, ayatnya tentang doa. Apa ya korelasi puasa sama doa? Nah, kalau dalam ilmu tafsir tuh ada tuh ilmu yang membahas tentang kaitan satu ayat dengan ayat lainnya. Nah, di sini para ahli tafsir membahas apa korelasinya ini doa nyelip, ayat tentang doa nyelip dari ayat tentang puasa. Jadi ayatnya tentang puasa dulu, tentang doa, tentang puasa lagi. Oh, ada nyelip doa ya di situ. Nah, singkatnya ternyata puasa adalah salah satu wasilah agar doa kita dikabulkan. Makanya Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka. Ini bentar lagi kita buka nih. Allahumma lakasukti. Jangan lupa kita doa hajat kita, panjatkan sama Allah pas kita lagi berbuka. Itu kita lagi senang-senangnya dan kita berdoa dikabul insya Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ketika kita bertemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kapan? Yang di akhirat. Jadi orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Makanya nanti nih kita buka puasa jam berapa nih? Nah, sebenarnya pas 17.56. 4 menit lagi nih, bentar lagi. Nah, ya mulai dari sekarang kita niatkan doa dalam hati, ya Allah mudahkan, lancarkan, kemudian doakan kedua orang tua kita
Jangan lupa ya kawan-kawan semua, karena tanpa orang tua kita nggak lahir ke dunia. Jangan lupa doakan mereka. Kemudian siapa lagi? Guru-guru kita juga doakan yang sudah mendidik kita. Kemudian siapa lagi? Keluarga kita. Itulah mereka yang paling berhak untuk kita doakan selain daripada diri kita sendiri. Ya, keluarga kita yang paling dekat lah, istri, anak, itu yang paling terdekat. Jangan lupa untuk kita doakan. Jadi itu saya mengajak 10 hari terakhir ini kita kencengin doa. Yuk sama-sama kita kencengin doa. Ya, yang biasanya lagi kerja di kantor, misalnya biasanya ngobrol, misalnya agak karuan, ya 10 hari terakhir ini tahan-tahan dikit dulu lah. Kemudian baca Quran dulu. Ya, habis baca Quran panjatkan doa lagi, panjatkan kencengin lagi. Ya, 10 hari terakhir. Habis 10 hari terakhir gimana? Ya nggak, jangan balik lagi. Ya, tetap lanjut lagi. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita diberikan kebaikan. Kita diberikan perubahan menuju yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sama sebelum terakhir saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua untuk membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu pada dasarnya kenapa disyariatkan? Sebagai penebus daripada kekurangan kita ketika lagi berpuasa. Kita lagi berpuasa mungkin gibahin orang. Ya. Masih nggak deh? Oh, masih juga semega. Mungkin pas lagi puasa kita nggak sengaja nyakitin orang. Mungkin pas lagi puasa nggak nyangka kita rukunnya ada yang kurang. Ya, mungkin kita ada syaratnya yang kurang. Kita nggak tahu. Nah, kita tebus dengan zakat fitrah. Jadi prinsipnya di Al-Quran tuh rumusnya begini ya kawan-kawan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Jadi kita pernah berbuat buruk, hapuslah dengan berbuat baik. Nah, kita berbuat buruk di puasa, hapuslah dengan berbuat baik, yaitu membayar zakat kepada fakir miskin. Boleh nggak kita langsung menyerahkan ke fakir miskin? Misalnya yang di jalan-jalan nih, boleh nggak seperti itu? Sebetulnya boleh kita menyerahkan zakat fitrah langsung kepada orang yang berhak. Nah, boleh juga kepada panitia zakat. Nah, sekarang lagi ramai bayarnya dengan uang atau dengan beras. Ya, sebetulnya boleh dua-duanya. Boleh dengan beras, oke, boleh dengan uang. Tetapi kalau kita melihat kebutuhan orang zaman sekarang, orang lebih pengen dikasih uang atau dikasih beras. Uang, ya udah, berarti lebih banyak dengan membayar uang. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan lupa bapak-bapak semua untuk membayar zakat fitrahnya. Udah azan ya? Alhamdulillah. Dengan adanya azan, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan, jangan lupa untuk saling mendoakan.